Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Farizal dari bagian keperawatan jiwa, program studi ilmu keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu, kita akan belajar bersama tentang manajemen krisis. Manajemen krisis yang akan kita pelajari nanti akan terdiri dari dua topik pembelajaran. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan teknik deeskalasi, dan yang kedua adalah kita melakukan teknik restraint apabila teknik yang pertama kita lakukan kepada pasien itu tidak berhasil. Yang pertama adalah teknik deeskalasi, yaitu satu teknik komunikasi yang kita lakukan kepada pasien yang sedang mengalami kemarahan atau kondisi gaduh gelisah. Tujuan dari teknik ini adalah untuk menenangkan pasien ataupun menurunkan kemarahan dari pasien. Nah, kita juga harus mengetahui kondisi dari pasien-pasien yang mereka membutuhkan dari teknik ini, yaitu pasien yang sedang dalam kondisi krisis. Ya, jadi teknik deeskalasi ini adalah salah satu manajemen krisis yang dilakukan pertama kali oleh perawat ataupun oleh tenaga kesehatan lain. Di sini kita harus melihat bahwa orang-orang yang dia memiliki kemarahan yang sedang tinggi, kemudian kita bisa melihatnya dari mana? Yang pertama dari suaranya. Suara dari pasien ataupun klien yang sedang mengalami krisis biasanya akan semakin meninggi. Kemudian dari pembicaraannya juga semakin cepat. Kemudian dari perilakunya juga perilakunya tidak terkontrol, dan terkadang pasien itu juga melakukan kekerasan secara verbal seperti mengumpat. Nah, ketika kita melakukan teknik deeskalasi, kita harus mempertimbangkan atau memperhatikan berbagai macam hal. Yang pertama, kita harus mendengarkan secara aktif. Jadi kita tidak boleh atau sering memotong ataupun menginterupsi kalimat ataupun pernyataan dari klien. Kita dengarkan secara benar, secara sungguh-sungguh apa yang diungkapkan oleh pasien kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus bersikap empati. Kemudian yang ketiga, kita harus mampu memberikan rasa nyaman dengan cara kita memberikan kebutuhan dasar ataupun membantu memenuhi keinginan dari pasien kita. Dalam kita melakukan teknik deeskalasi, kita harus tenang terlebih dahulu. Jadi sebagai tenaga kesehatan, perawat harus tenang sebelum dia bertemu dengan pasien ataupun klien. Karena ketika kondisinya si perawat tersebut tidak siap atau tidak tenang, justru akan semakin menambah beban dari tim. Kemudian yang kedua adalah kita harus memahami jarak. Jarak pada komunikasi terapeutik mungkin hanya 1 meter atau jarak 1 lengan. Tetapi pada kondisi krisis, jarak tersebut bisa meningkat menjadi 2-3 kali lipat. Sehingga jarak ideal untuk kita komunikasi kepada pasien yang gaduh gelisah adalah sekitar 2-3 meter. Kemudian selain jarak, kita juga harus menentukan akses pintu keluar. Jadi pintu keluar itu dipastikan tidak tertutup. Sehingga ketika teknik deeskalasi ini kita lakukan dan ternyata tidak berhasil, tim ataupun kita bisa keluar atau bisa saling membantu untuk melakukan teknik yang selanjutnya, yaitu teknik restraint. Kemudian kita juga harus memperhatikan sikap tubuh kita. Jadi sikap tubuh kita itu jangan seperti orang yang akan menyerang ataupun ofensif, tetapi sikap tubuh yang terbuka yang harus kita tampilkan kepada pasien ataupun klien kita. Kemudian kita juga harus memberikan pilihan kepada pasien apa yang ingin dia lakukan, atau kita juga dapat menawarkan minum ataupun kebutuhan yang lain yang ingin dipenuhi oleh pasien kita. Kemudian yang paling penting adalah kita harus memvalidasi perasaan dari pasien, karena dengan kita melakukan validasi perasaan dari pasien,
maka pasien akan merasa benar-benar didengarkan oleh perawat dan dapat menurunkan tingkat kecemasan ataupun kemarahan yang dialaminya. Ngapain sampai dibawa ke sini malah? Assalamualaikum. Salam. Oke, Mas Amro. Kenapa Mas Amro? Kesel Pak saya tuh Pak, kenapa saya dibawa ke sini? Oke, boleh nggak saya duduk sini? Ya silahkan duduk aja tapi nggak usah deket-deket Pak. Oke, saya duduk sini ya. Iya. Oke. Kenapa Mas Amro? Kok tadi saya dengar dari ruangan kok teriak-teriak, mukul-mukul barang tadi. Dari pagi tuh nggak ada yang ngasih saya makan Pak, saya tuh lapar banget sekarang. Haus juga nggak ada yang ngasih minum. Ini orang-orang pada kemana? Oke, masih ingat nggak dengan saya? Siapa Pak? Nggak tahu saya Pak. Sudah lupa? Lupa. Kemarin kan ketemu ngobrol sama saya gitu. Udah lupa Pak saya Pak. Udah Oke, kesel banget, Pak. kenalan lagi ya. Saya Rizal, saya perawat yang jaga di ruangan ini. Nah, di sini saya mau membantu Mas Amro. Mas Amro mungkin ada suatu masalah atau ada sesuatu yang dipikirkan, mungkin nanti bisa diceritakan ke saya, kita bantu bersama-sama biar masalahnya bisa selesai. Gimana? Iya Pak, saya tuh kesel Pak, dari tadi tuh nggak ada yang ngasih makan di sini, nggak ada yang nganterin minum. Orang tua saya juga kemana ini, saya malah dibawa ke sini ditinggal pulang. Gitu. Saya tuh pengen pulang Pak. Kenapa kok pengen pulang? Ya nggak enak di sini, orang-orangnya pada kayak gitu semua, terus ngasih makannya nggak tepat waktu. Saya tuh jadi kelaparan terus ya Pak di sini Pak. Oke, terus yang dirasakan apa sekarang Mas? Sebel Pak, saya tuh Pak, sebel banget dari tadi mukul-mukul bantal gini. Oke, saya paham Mas Amro mungkin sebel ya karena kok tahu-tahu dibawa ke sini. Iya. Kemudian kok malah belum dapat makan gitu ya. Berarti ini belum makan ya dari tadi pagi? Belum Pak, udah lapar banget ini. Oke, nanti saya coba carikan ya makanannya sama minumannya buat makan Mas Amro gitu ya. Iya Pak, sana Pak, cepetan Pak, saya dikasih makan Pak. Coba sekarang Mas Amro tarik nafas dalam dulu. Kayak yang saya ajarin kemarin, masih ingat? Insya Allah masih ingat Pak. Coba. Oke, bagus. Iya, seperti itu. Gimana rasanya? Ya masih tetap agak emosi Pak saya Pak. Oke, tapi sudah lebih tenang seperti Iya. itu ya. Oke, saya ambilkan makanannya dulu ya. Iya, Pak. Mas Amro tunggu di sini dulu. Nanti kalau sudah ada makanannya sama minumannya saya bawa ke sini. Gitu Iya, ya. Pak. Saya Iya, Pak. pamit dulu ya Mas Amro ya. Oke. Iya, silakan Pak. Teknik kedua adalah teknik restrain, yaitu suatu teknik yang kita lakukan apabila teknik deeskalasi yang kita lakukan sebelumnya tersebut adalah gagal. Nah, restrain di sini ada dua hal. Yang pertama ada restrain kimiawi dan yang kedua adalah restrain secara fisik. Untuk restrain kimiawi mungkin akan kita bahas di lain kesempatan, tapi pada kesempatan kali ini kita akan lebih berfokus pada restrain secara fisik. Nah, restrain fisik ini ada yang bisa menggunakan jaket restrain, jadi kita memberikan semacam jaket, kemudian pasien akan memakainya dan diikat di belakang, ataupun kita juga bisa menggunakan restrain ekstremitas yang nanti akan diikatkan pada tangan ataupun pada kaki pasien. Nah, ketika kita melakukan teknik restrain ini, kita harus mempertimbangkan keselamatan dari pasien kita. Dan perlu dipahami bahwa teknik restrain adalah teknik terakhir dari manajemen krisis apabila teknik-teknik sebelumnya yang dilakukan adalah gagal. Dan teknik ini bukan bersifat untuk menghukum pasien. Jadi fokus utamanya adalah bagaimana agar pasien tersebut selamat dan orang lain juga selamat. Sehingga ketika kita melakukan teknik restrain, kita harus mempertimbangkan atau memperhatikan berbagai macam hal. Yang pertama adalah ketika pasien tersebut dewasa, maka 4 jam harus kita observasi ulang. Dan setiap 10-15 menit kita juga harus melakukan observasi tanda-tanda vital pasien. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan restrain justru akan menimbulkan lesi pada daerah yang kita lakukan pengikatan. Kemudian kita juga harus memastikan kebutuhan dasarnya seperti eliminasinya, kemudian nutrisinya, dehidrasinya, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus memperhatikan bahwa aspek legal itu sangat penting sehingga
8 jam maksimal setelah kita melakukan restrain itu kita sudah mendapatkan persetujuan secara verbal maupun secara tertulis dari dokter jika kita melakukan teknik restrain ini tanpa order dari dokter. Oke, dalam kita melakukan teknik restrain pada kondisi gawat darurat kita dapat melakukan tanpa order dari dokter, tapi kita harus secepat mungkin mendapatkan persetujuan dari dokter baik secara verbal maupun secara tertulis, kalau bisa kurang dari 1 jam. Kemudian batas maksimal untuk dilakukan restrain pada orang dewasa itu bisa 4 jam, kita harus lakukan observasi, dan pada anak-anak ataupun remaja itu bisa kita lakukan dalam 2 jam kita lakukan evaluasi. Dan maksimal untuk anak-anak kita lakukan restrain ataupun pengikatan itu 4 jam, dan pada dewasa sekitar 8 jam. Oke, apabila teknik yang pertama tadi kita lakukan ternyata gagal, maka kita akan melakukan teknik yang kedua, seperti pada posisi seperti ini. Yuk, coba silahkan dilakukan pengikatan. Nah, di sini kita langkah awal sebelum kita melakukan teknik restrain, kita membutuhkan perawat lebih dari 2 orang. Yang satu sebagai distraktornya di bagian depan, tapi tidak boleh terlalu dekat. Paling tidak tadi sekitar 2 meter, agar ketika pasien meludah atau menendang tidak terkena oleh perawat. Kemudian yang perlu dipahami, ketika perawat yang ada di kanan dan di kiri pasien harus posisi memegang masuk ke dalam bawah lengan, kemudian pegang di bagian pergelangan tangan. Kemudian di bagian kaki posisikan di depan kaki dari pasien agar pasien tidak menendang, seperti itu. Kemudian perawat tambahan lainnya, kita akan menahan badan pasien agar tidak jatuh ke belakang dengan tangan satu di punggung pasien dan yang satunya menahan di leher pasien. Tapi jangan sampai mencekik pasien. Setelah kita dapat mengamankan pasien, kemudian kita memindahkan pasien ke tempat tidur. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan persiapan untuk pengikatan. Yang pertama adalah bagaimana cara kita menahan badan pasien. Di bagian ekstremitas atas, yang pertama satu tangan di bahu dan satu tangan kita pegang di pergelangan tangan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah di bagian kaki, satu di lutut dan satu di pergelangan kaki, seperti itu. Ketika kita melakukan penahanan seperti ini, keempat ekstremitas harus dipastikan ada yang memegang. Jadi minimal ada 4 orang yang akan melakukan penahanan di ekstremitas, dan nanti ada 1 orang perawat atau tenaga kesehatan yang akan melakukan pengikatan di masing-masing ekstremitas. Ketika posisinya sudah sesuai, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan pengikatan. Pengikatan di sini bisa menggunakan tali yang sederhana, tetapi pastikan bahwa tali itu tidak mudah melukai dari kulit pasien kita. Kemudian yang pertama adalah talinya berbentuk seperti ini, kita bagi menjadi 2. Kemudian kita masukkan dari bawah tangan pasien. Ada 2 tali di sini. Yang pertama masuk dari bawah, ya, dari bawah seperti ini. Kemudian yang satunya masuk dari arah sebaliknya. Oke, jika sudah, kita agak kencangkan. Kemudian kita berikan jarak 2 jari seperti ini untuk memastikan bahwa peredaran darah dari pasien tidak terhambat. Kemudian kita ikat. Satu kali, kemudian 2 kali. Oke. Dengan metode seperti ini, harapannya semakin kuat kita mengikat, tidak akan semakin memberikan tekanan pada tangan pasien. Kemudian setelah itu baru kita ikat ke tempat tidur kita, dan pastikan posisi pengikatan ini jauh dari jangkauan pasien.
Oke, bisa dilepaskan. Kemudian pada lengan yang satunya lakukan hal yang sama, berikan pengikatan, kemudian tangan pasien bisa kita tarik ke atas seperti ini. Kemudian kita ikat juga ke bawah. Dan kita lakukan pengikatan juga kepada kedua ekstremitas bawah dari pasien kita. Dengan metode pengikatan dan memposisikan pasien seperti ini, pasien tidak akan dapat berdiri dan ataupun melarikan diri. Coba. Oke, pasien tidak bisa karena satu tangan tertahan di bagian atas dan satu tangan juga tertahan di bagian bawah. Tetapi seperti ini kita harus melakukan observasi. Tiap 10 sampai 15 menit kita observasi tanda-tanda vital dan kebutuhan dasar dari pasien kita. Dan maksimal 4 jam kita sudah harus evaluasi apakah pasien sudah tenang atau belum. Kalau memang pasien sudah tenang, maka bisa kita lepas untuk pengikatannya. Dan apabila memang masih belum tenang, maka masih bisa dilanjutkan untuk dewasa sampai 8 jam, untuk anak-anak dan remaja bisa sampai 4 jam. Dan ketika posisi seperti ini, kita mungkin bisa kolaborasi dengan dokter untuk pemberian restrain secara kimiawi, seperti itu. Restrain yang lain, restrain fisik yang lain yang kita bisa pergunakan adalah restrain jaket, seperti ini. Nah, restrain jaket ini dipergunakan untuk meminimalisir pasien melakukan perilaku kekerasan, tetapi masih memungkinkan pasien untuk dapat jalan ke sana ataupun ke sini. Nah, pemakaiannya ketika kondisi pasien seperti ini, yang pertama adalah kita masukkan dari tangan satu, kemudian langsung pegang, naik, langsung pegang, seperti itu. Kemudian tangan yang satunya, oke, bagian bawah. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan melakukan pengikatan di bagian belakang. Oke. Jika di bagian belakang sini sudah diikat, langsung kedua tangan kita kaitkan. Kemudian kita ikat. Oke, sudah bisa dilepaskan. Pasien bisa jalan-jalan, tetapi tidak memukul atau melukai orang lain. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah kita tampilkan dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya dan dapat meningkatkan kualitas dari pelayanan kesehatan jiwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.